negeri kita tak sama. Pendengar, sampai di sini dulu lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sanak pandanga di mana saja berada. Ikulah warta berita daerah dalam bahasa Minang untuk edisi siang hari Jumat 2 Mei 2025. Untuk mengawali perjumpaan di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Seorang warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi nan kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, Kapatang, meninggal dunia. Penyesuaian pembayaran dana operasional program makan bergizi gratis menjadi angin segar. Buletin Berita Minangko dibacakan De Tuti Widya. Berita Minang nan pertama. Akibat keracunan massal miras oplosan nan dicampur aja bahan baku parfum, seorang warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi nan kritis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, Kapatang, meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Seorang warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi nan kritis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi meninggal dunia pada Kamis 1 Mei 2025 Kapatang. Direktur RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, Busril, mengatakan diketahui korban bernama Ali Akbar berusia 34 tahun sehingga menambah daftar korban meninggal dari kasus keracunan massal WBP Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi akibat mengkonsumsi minuman kare atau miras oplosan dan saat dalam proses investigasi Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Pasien Ali Akbar sebelumnya sempat mendapatkan perawatan sejak Rabu 30 April 2025 malam di ICU dan akhirnya meninggal dunia pada Kamis pagi kemarin sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Menurut Busril, dari 22 pasien WBP yang dirawat di RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, 10 orang adalah diperbolehkan pulang, saat sisanya sebalik orang pasien yang dirawat, 2 diantaranya masih dipasang ventilator, ditambah 1 orang dirawat di ruangan ICU, sementara 8 lainnya dirawat biasa di ruangan ambun suri, 101 pasien yang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan korban dan meninggal dunia didapati intoksikasi alkohol jokalium meningkat serta peningkatan karbon dioksida atau CO2 dalam tubuh sehingga menyebabkan gagal nafas. Pasien yang telah kita tangani di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi berjumlah 22 orang dengan rincian 4 orang itu dengan status cukup berat dan 1 orang atas nama Ali Akbar umur 34 tahun meninggal dunia karena memang kondisi beliau sangat berat. Sekarang 2 orang masih terpasang ventilator, kemudian 1 orang juga masih di ruangan ICU tapi tidak pasang ventilator. Jadi dalam kondisi yang kritis sekarang masih ada 2 orang, ditambah 1 orang yang di ruangan ICU. Kemudian di ruangan perawatan ambun suri ada 8 orang. Sebelumnya, seorang WBP kelas 2A Bukit Tinggi bernama Ilham dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 30 April 2025 sore sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bukit Tinggi. Jenazah WBP adalah dibawa dari pihak keluarga bersama petugas Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi untuk dimakamkan.
Total hingga Kamis siang kapatang, ada 2 WBP nan meninggal dunia korban dari keracunan massal miras oplosan nan dicampur aja bahan baku parfum. Yudi Prama Agustino melaporkan. Tim gabungan Basarnas Pos Pasaman menemukan potongan tubuh korban Sukriyadi nan diduga diterkam buaya ketika mencari ikan di daerah Batang Rosak, Jorong Sikabau, Nagari Ranah, Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas Pos Pasaman Novi Yurandi di Simpang Ampek mengatakan potongan tubuh nan ditemukan itu adalah kaki sebelah kanan nan ditemukan di arah hulu sungai sekitar 2,3 km dari lokasi awal korban diserang buaya. Pihaknya langsung menyerahkan potongan tubuh itu ke keluarga korban untuk segera dimakamkan. Dosana Penanga, penyesuaian pembayaran dana operasional program makan bergizi gratis menjadi angin segar bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Guguak Panjang Taruk Dipo, Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Guguak Panjang Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi memastikan perubahan mekanisme pembayaran dana operasional program makan bergizi gratis MBG ala diwujudkan kiniko. Kepala SPPG Guguak Panjang Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman Kapado RRI mengatakan penyesuaian mekanisme pembayaran dana operasional MBG seindaknya menjawab kepastian tahaduk keberlangsungan salah satu program Asta Cita dan kiniko berjalan secara reguler. Apalagi menurut M. Aditya Rahman bahwa sabalunnya pelaksanaan kegiatan program MBG berasal dari dana yayasan selama 3 bulan pertama di 2025. Ya, tentunya saya sebagai Kepala SPPG Guguak Panjang itu sendiri merasakan dampaknya ya, sangat berbeda sebelumnya di Januari, Februari, Maret itu kan sebelumnya itu ditalangi oleh yayasan dulu gitu. Dan sekarang itu bagian memperbarui manajemen pembayaran dan pencairan anggaran itu berdasarkan pembayaran di muka gitu. Dengan kepastian mekanisme pembayaran yang dilakukan BGN secara nasional dikatakan M. Aditya Rahman mempermudah pihaknya untuk menjalin komunikasi jo kesinambungan penyedia bahan baku dan dilibatkan dalam program MBG Kapado 3.233 orang siswa setiap harinya pada kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Pemkot Payakumbuh bersama Balai Pengawasan UB dan Makanan BPOM di Payakumbuh menggelar rapat advokasi komitmen lintas sektor keamanan pangan dan gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman atau Germas SAPA. Asisten 1 Setdaku Payakumbuh Dafrul Pasi di Payakumbuh mengatakan bahwa isu pangan aman adalah persoalan yang sangat krusial serta harus menjadi perhatian. Dafrul Pasi melanjutkan dalam mewujudkan pangan aman serta pengawasan pangan aman sangat penting keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat. Dosana Pandanga, DPD P3AD Provinsi Sumbar sangat prihatin melihat kondisi kekinian bangsa kiniko banyak bermunculan berita hoax di tengah masyarakat. Berikut laporan Johnny Marbeta. Keberadaan Persatuan Putra-Putri Angkatan Darat P3AD menjadi wadah penting dalam menjaga sekaligus memperkokoh rasa kebersamaan serta kekeluargaan di antara putra-putri personel TNI AD dan menjadi bahagian dari keluarga besar Tentara Angkatan Darat KBT AD. Serupa diutarakan di Ketua DPD Persatuan Putra-Putri Angkatan Darat P3AD Provinsi Sumatera Barat Fajar Sukma SPD kepada RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut disampaikannya bahwa pihaknya siap mendukung segala bentuk program-program dan dilaksanaan di Kodim setempat secara khusus dan TNI AD secara umumnya bahwa pihaknya konsen dalam kependidikan dan SDM hingga ke kabupaten kota dan jika melihat kondisi kekinian kiniko justru pihaknya tidak akan terprovokasi. Menurutnya bahwa DPD P3AD Provinsi Sumatera Barat sangat prihatin melihat kondisi kekinian bangsa kiniko banyak muncul berita-berita hoax di tengah masyarakat. Dikatakan DPD P3AD Provinsi Sumatera Barat tetap satu komando hadirnya dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan memberikan rasa aman dan nyaman. P3AD! Sikap P3AD Sumatera Barat ya cukup tegas, tetap
berada di garis terdepan dalam penegakan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, itu P3AD terdepan. Dan untuk kondisi bangsa saat ini, kita memang prihatin ya, terlalu banyak berita-berita yang hoax yang berkembang. Nah, kita berkewajiban untuk menetralisir berita hoax itu, kemudian memberikan berita yang terupdate, yang terpercaya, dan ini bisa menenteramkan masyarakat terutama. Dan kami dari kader-kader P3AD di Sumatera Barat memiliki kewajiban memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kondisi bangsa saat sekarang ini. Tidak terjebak tergiring dalam situasi yang serba kompleks ya? Tidak, kita tidak tergiring ke arah situ. Kita tetap positive thinking, kemudian kita melihat tujuan pembangunan nasional ini yang berkeadilan, memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat. Tetap satu komando, dari atas sampai ke bawah. Untuk perubahan nama Persatuan Putra Putri Angkatan Darat P3AD menjadi P3AD KBT AD menunggu surat telegram ST dan resmi dikeluarkan di Mabes TNI. Joni Marpeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat capaian pendapatan asli daerah PAD sebesar 16,08% atau 25,9 miliar rupiah selama sampai bulan terakhir periode Januari-April dari target 161,6 miliar rupiah selama 2025. Kepala Badan Pendapatan Pasaman Barat Afrizal Azhar di Simpang Ampek, pihaknya optimis target PAD selama 2025 dan ala ditetapkan akan dapat tercapai peran masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurutnya, untuk meningkatkan realisasi PAD hingga akhir tahun, pihaknya lah menunjuk 5 balai orang petugas di tiap kecamatan untuk menagih PAD dan ADO. Selain itu, Badan Pendapatan Pasaman Barat juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak juga menyurati para wajib pajak. Dan sana apa namanya? Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa dorong dukungan Komisi 5 DPR RI dalam percepat pembangunan 50 kota. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa menyampaikan harapannya agar kunjungan keraju anggota DPR RI Ziko Rolanda bersama mitra strategis Komisi 5 menjadi langkah nyata dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Di dalam sambutannya di rumah dinas, Ahlul menekankan pentingnya peran lintas lembaga untuk membangun daerah keluar dari ketertinggalan, terutama di tengah keterbatasan anggaran kiniko. Ahlul menyampaikan apresiasi kepada Zigo Rolanda dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan daerah meskipun bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Menurutnya, kehadiran Balai Jalan Nasional, Balai Sungai, BPPW, BMKG hingga Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat merupakan bantuan dukungan strategis dan sangat dibutuhkan. Dalam kesempatan itu, Ahlul juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Safni Kumbang dan sadang mengikuti kegiatan bersama perantau. Wakil Bupati menilai kerjasamanya perlu diwujudkan dalam program konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kemudian juga yang kedua, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda dan juga dari Balai Besar Jalan dan Perumahan Darat dan juga kita semua yang hadir sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk bisa sama-sama berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur di Kabupaten 50 Kota. Kita menyadari bahwasanya 50 kota masih banyak kekurangannya. Di utara, di selatan, di barat, timur masih banyak butuh sentuhan infrastruktur. Jadi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya peran serta kontribusi kita bersama, mudah-mudahan keinginan kita untuk bisa menciptakan 50 kota bangkit ini, bangkit dari segala ketertinggalan, itu bisa menampakkan titik terangnya. Dan semoga arah ke situ salah satu peran besarnya itu dengan kedatangan Bapak Zigo Rolanda hari ini. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa optimis melalui kemitraan aktif antara pemerintah daerah di pusat, pembangunan di Kabupaten 50 Kota dapat berlangsung lebih cepat jemerato. Ahlul meyakini kolaborasi dan terbangun akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kamukunyo. Irsyad melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak semua pihak, terutama buruh dan perusahaan, untuk menjadikan May Day sebagai momentum menguatkan hubungan industrial dan harmonis. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Nizam Ul Muluk di Padang mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingati 1 Mei setiap tahunnya harus membawa kebaikan bagi buruh maupun dunia industri, terutama perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Di Sumbar, Hari Buruh Internasional diperingati jo caro dialog atau diskusi
antara buruh dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Provinsi Sumbar dan difasilitasi pemerintah Provinsi Satampe. Dalam arahannya, Nizam Baharok pada 2026, upah minimum Provinsi UMP Sumbar naik dari yang diterima pekerja kiniko, yakni sebesar Rp2.994.193,47. Meskipun demikian, dirinya memahami terdapat persoalan upah minimum kabupaten kota nan mengikuti UMP. Dosana Padanga, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Serambi Kota Padang Panjang raih penghargaan bergengsi Top BUMD Award 2025. Berikut laporan Nofri. Kota Padang Panjang berhasil sabit beberapa penghargaan bergengsi di Top BUMD Award 2025. Penghargaan itu diantaranya kategori Top Pembina BUMD 2025, Top BUMD Award 2025, Bintang 5 diterima Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Tirta Serambi. Sarato Top CEO BUMD 2025 diterima Direktur Perumdam Adrial Bakar. Keseluruhan penghargaan tersebut diterima Wakil Wali Kota Alex Saputra bersama Adrial Bakar dan diwakili bagian keuangan Safwal Hadi di Dian Ballroom Hotel Raffles Ciputra World Kuningan Jakarta Selatan. Direktur Perumdam Adrial Bakar menyampaikan sangat bersyukur dan bahagia karena Padang Panjang berhasil mendapatkan beberapa kategori penghargaan di Top BUMD 2025. Penghargaan itu merupakan sebuah penghargaan terbesar dan membanggakan di Indonesia. Adrial berharap penghargaan ko akan semakin menambah motivasi untuk taruh bakarajo dan memberikan nantabaya untuk masyarakat Padang Panjang. Adrial menyampaikan, iko adalah penghargaan yang ketiga kalinya untuk Perumdam Tirta Serambi. Penghargaan ko sebagai tantangan untuk selalu menjadikan pelayanan kepada pelanggan serta masyarakat semakin baik dan memuaskan. Juga apresiasi atas kerajo kareh dan dedikasi jajaran Tirta Serambi dan operasionalnya semakin efektif dan efisien dan diakui di tingkat nasional. Ada penjuriannya kita, dan itu kita dianggap cukup sukses menjalankannya karena memang hasil daripada digitalisasi bisa meningkatkan efisiensi operasional, biaya kita menjadi turun, kemudian kehilangan air kita menjadi turun, dan kualitas layanan kepada pelanggan jadi meningkat. Diketahui Top BUMD Award merupakan ajang penghargaan tertinggi dan membanggakan untuk badan usaha milik daerah atau BUMD di Indonesia dan mempunyai prestasi melalui capaian kinerja terbaik di bidang pelayanan, tata kelola, dan keuangan BUMD. Dari 1.133 BUMD yang ada di Indonesia, hanya sekitar 225 BUMD yang terseleksi memasuki babak final untuk presentasi akhir. Tahunku mengambil tema penguatan tata kelola dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD. Nofri melaporkan. Dosana Padanga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Padang Panjang membangun kerjasama pemanfaatan sistem presensi milik BKN dan terintegrasi Geosistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional atau SIMPEKNAS. Kepala BKPSDM Dian Eka Purnama didampingi PLT Kabid Diklat Kinerja dan Informasi Kepegawaian Dinul Akhyar menyebutkan BKPSDM mendorong percepatan penerapan sistem presensi online bagi aparatur sipil negara ASN menjalin koordinasi intensif bersama Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat. Menurut Dian Eka Purnama, presensi online ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data kehadiran, serta memudahkan monitoring kedisiplinan ASN. Dosana Padanga, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ke Jumat 2 Mei 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.